Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Nur Fajri dari kelas S101 dengan NIM 19210404007. Tentang alur pengadaan barang atau jasa melalui penyedia. Adapun yang pertama yaitu pengadaan barang, pengertian pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang atau jasa yang dibutuhkannya dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan, spesifikasi, harga, waktu, dan kesepakatan lainnya. Menurut ketentuan umum pasal 1 Perpres 16 tahun 2018 disebutkan bahwa pengadaan barang atau jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh kementerian atau satuan kerja perangkat daerah yang proses dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa. Selanjutnya nomor 2 yaitu dasar hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali. Adapun dasar hukumnya yaitu yang pertama pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang kedua Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Pemberdaharaan Negara, nomor 3 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selanjutnya yang ketiga, proses pengadaan barang dan jasa. Proses pengadaan barang dan jasa dimulai dari adanya transaksi pembeli atau penjual barang di pasar secara langsung atau tunai, kemudian berkembang ke arah pembelian berjangka waktu pembayaran dengan membuat dokumen pertanggungjawaban antara pembeli dan penjual, dan pada akhirnya melalui pengadaan melalui proses pelelangan. Selanjutnya pengadaan barang dan jasa melalui penyedia. Pengadaan barang atau jasa melalui penyedia adalah cara memperoleh barang atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha. Dalam hal KLPD memilih penyedia untuk mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan. Selanjutnya alur pengadaan barang dan jasa penyedia. Dalam melaksanaan pengadaan barang atau jasa melalui penyedia, PA, KPA, PPK, dan Pokja pemilihan dapat dibantu oleh tim teknis, tim tenaga ahli, atau tim pendukung. PPK dapat juga dibantu oleh pejabat pelaksanaan teknis atau PPTK. Adapun tahapan pengadaan melalui penyedia, yang pertama itu perencanaan pengadaan. Perencanaan pengadaan disusun oleh PPK dan ditetapkan oleh PA atau KPA yang meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang atau jasa, cara, jadwal, dan anggaran pengadaan barang atau jasa. Pengadaan barang atau jasa dilaksanakan dengan cara swakelola atau penyedia. Pedoman perencanaan pengadaan barang atau jasa diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa. Kemudian yang kedua itu persiapan pengadaan. Adapun persiapan pengadaan dilakukan oleh PPK meliputi yang pertama penetapan spesifikasi teknis kerangka atau acuan kerja, kedua penetapan HPS, ketiga penetapan rencana kontrak atau penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikasi garansi, atau penyesuaian harga. Kemudian yang ketiga yaitu persiapan pemilihan. Persiapan pemilihan penyedia oleh Pokja pemilihan. Pengadaan dilaksanakan setelah Pokja pemilihan. Pengadaan menerima permintaan pemilihan penyedia dari PPK yang dilampiri dokumen persiapan pengadaan barang atau jasa melalui penyedia yang disampaikan oleh PPK kepada UKPBJ atau pejabat pengadaan. Adapun pengadaannya meliputi yang pertama penetapan metode pemilihan penyedia,
Kedua, penetapan metode kualifikasi. Ketiga, penetapan metode evaluasi dan penawaran. Keempat, penetapan metode penyampaian dokumen dan penawaran. Terus yang keenam, penetapan jadwal pemilihan. Dan yang terakhir, penyusunan dokumen pemilihan. Selanjutnya nomor 4 itu pelaksanaan pemilihan. Pelaksanaan pemilihan penyedia dilakukan oleh PPK dan Pokja Pemilihan. Pengadaan sesuai metode pemilihan dengan ketentuan 1. PPK melaksanakan e-purchasing dengan nilai pagu paling sedikit di atas 200 juta rupiah. Kedua, pejabat pengadaan melaksanakan e-purchasing dengan nilai pagu paling banyak 200 juta rupiah dan pengadaan langsung penunjukan langsung untuk pengadaan barang atau pekerja konstruksi lainnya dengan nilai HPS paling banyak 200 juta rupiah atau jasa konstruksi yang bernilai paling banyak 100 juta rupiah. Selanjutnya, Pokja Pemilihan pelaksanaan tender atau seleksi, tender cepat dan penunjukan langsung. Dan terakhir, pelaksanaan pengadaan khusus diatur lebih lanjut dalam peraturan LKPP terkait pengadaan khusus. Nomor 5 yaitu pelaksanaan kontrak. Pelaksanaan kontrak ini dilaksanakan oleh pihak sesuai ketentuan yang termuat dalam kontrak dan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir yaitu serah terima hasil pekerjaan. Serah terima hasil pekerjaan dilaksanakan setelah pekerjaan selesai 100% sesuai ketentuan yang termuat dalam kontrak. Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat penandatangan kontrak untuk serah terima barang atau jasa yang diserahkan. Pejabat penandatangan kontrak dan penyedia menandatangani berita acara serah terima. Sekian yang saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.